saya Ari Kristanto, umur saya 30 tahun. Nama saya Robi Fajar Nugraha, umur saya 24 tahun. Nama saya Andri, usia saya 29 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru di salah satu SMA negeri di Bogor. Kesibukan saya sebagai mahasiswa di salah satu di Indonesia, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di samping itu juga saya sebagai freelancer, menerima job design atau videografi. Kesibukan saya saat ini yakni sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Pernah saya mendengar tentang wawasan kebangsaan karena waktu SMA juga saya aktif di organisasi. Jadi pernah ada undangan dari Kesbangpol Kabupaten Bogor. Terus juga pas kuliah ada mata kuliah umum tentang Pancasila yang membahas sedikit tentang wawasan kebangsaan. Pernah kebetulan waktu SMA saya juga pernah mengikuti pelatihan di Kesbangpol, perwakilan dari Paskibra SMA saya. Pernah beberapa waktu lalu saat saya mengikuti salah satu seleksi tes CPNS dan BUMN. Cara pandang kita dalam berkehidupan di negara ini, karena kan hampir wawasan kebangsaan itu membahas tentang sejarah-sejarah Indonesia di masa lalu. Sedikit banyaknya kita bisa belajar dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk sejauh mana kita mengenal Indonesia ini. Wawasan kebangsaan ya. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita untuk mengenal terhadap diri kita, lingkungan kita, mulai dari yang kecil, itu dari lingkup keluarga sampai ke negara. Dan kita sebagai anak bangsa penting untuk ikut mensukseskan tujuan negara. Setahu saya sih ya, untuk wawasan kebangsaan itu mengenai perihal sejarah Indonesia, lalu tentang kepemerintahan, undang-undang, tata kelola negara. Kalau menurut saya, bela negara itu lebih kepada aksi nyata yang kita lakukan untuk negeri Indonesia ini. Mungkin orang di zaman dulu perwujudan bela negara mereka dengan berperang melawan kolonialisme. Setelah merdeka, wujud kemerdekaannya berubah menjadi perjuangan diplomatis, memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Mungkin di zaman sekarang kita bisa melakukan itu dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang emang mudah untuk dilakukan sehari-hari. Kalau bela negara adalah itu upaya dari diri kita yang disertai oleh kecintaan kita terhadap negara ini sebagai bentuk kontribusi kita terhadap negara ini. Kalau bela negara sendiri ya setahu saya itu kayak seperti konsep suatu negara untuk menumbuhkan rasa patriotisme ataupun nasionalisme di masyarakatnya sendiri. Penting atau tidaknya bela negara, menurut saya bagi setiap warga negara penting untuk melakukan aksi bela negara. Dulu ketika Indonesia baru merdeka saja, di Bogor banyak laskar-laskar yang tidak ada simbol TNI, hanya warga biasa, tapi mereka membela Indonesia sebegitu hebatnya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba mudah, zaman dimana semua orang bisa mengakses informasi apapun. Bagi setiap warga negara, baik yang berpangkat atau tidak, harusnya bisa mengakses apa itu bela negara dan bagaimana implementasinya. Seharusnya penting sekali. Menurut saya penting sekali karena sebagai bangsa atau warga negara yang lahir dan besar di sini, itu merupakan mungkin salah satu kewajiban kita untuk membela negara tercinta kita ini. Menurut saya sangat penting ya untuk bela negara. Kenapa? Ya seperti saya tadi katakan gitu, bahwa bela negara itu kan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Nah, ketika rasa patriotisme dan nasionalisme itu sudah tumbuh di masyarakat, maka itu akan berdampak ke kehidupan masyarakat di aspeknya yang lain. Seperti itu. Menurut saya wujud bela negara di zaman sekarang, kalau saya lihat dari sudut pandang siswa-siswi di SMA, sebenarnya cukup mudah. Cukup mereka belajar dengan tekun, dengan rajin, giat, kurangi kenakalan-kenakalan yang tidak seharusnya diperbuat. Itu merupakan sudah wujud aksi bela negara, karena nantinya setelah mereka belajar dengan giat,
Begitu lulus, ketika mereka memilih untuk kuliah ataupun bekerja, ketika sudah ditanamkan rasa bela negara yang kuat, otomatis itu akan mendarah daging, baik mereka bekerja ataupun mereka berkuliah, yang nantinya bisa berkontribusi besar untuk kemajuan Indonesia. Mungkin kalau sebagai mahasiswa disiplin waktu ya, untuk tepat waktu datang ke kampus, terus belajar sungguh-sungguh. Terus di samping itu kalau emang di bidang saya, kita bisa menyuarakan juga lewat karya-karya dan mendukung karya-karya anak bangsa. Salah satunya itu kalau dari saya pribadi gitu, seperti bayar pajak, lalu membeli produk-produk lokal, lalu bisa dimulai dengan olahraga. Itu juga salah satu wujud dari bela negara sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya, ancaman yang paling nyata sebetulnya ada dari segi penggunaan sosial media. Karena saya sendiri melihat fakta di lapangan, sekarang siswa-siswi itu banyak yang kecanduan game online atau kecanduan aplikasi yang sebenarnya mereka bisa untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, tapi balik lagi karena kurangnya pengawasan, jadi mungkin banyak hal negatif daripada positifnya. Oke, kalau menurut saya ini ada pengaruhnya juga dari kecepatan berinternet sekarang, yaitu beredarnya berita-berita hoax, terus ujaran kebencian di sosial media juga. Itu mungkin salah satu penghambatnya juga. Dan kalau di yang lain adanya kenaikan BBM. Itu sih menurut saya. Menurut saya sih ada beberapa ya, tapi salah satunya mungkin tidak bisa disebutkan semuanya, yaitu masuknya budaya asing ke Indonesia gitu. Atau maksudnya budaya asing ke generasi yang muda. Dulu di awal tahun 2000-an ada budaya asing dari India yang masuk ya, melalui film-film, sinetron. Lalu saat ini lebih ke Jepang dan Korea. Sebetulnya akan menjadi ancaman bila mana kita dari generasi muda maupun dari masyarakat sendiri itu tidak siap dalam menerima, tidak siap bagaimana, tidak siap hanya sebagai jadi kita itu cuma jadi konsumen saja begitu. Seharusnya masuknya budaya luar ke Indonesia, apalagi menjalar ke generasi muda, ini menjadi suatu tantangan sendiri buat generasi muda agar lebih meningkatkan kreativitas mereka untuk dapat bersaing. Jadi jangan jadi ancaman, tetapi malah bisa menjadi motivasi untuk bersaing begitu, agar budaya kita juga dikenal di internasional. Untuk bahaya di zaman sekarang, kalau dari sisi digital sebenarnya cukup banyak sih. Yang kita tahu juga setiap mau pemilu hoax di mana-mana, atau juga tren-tren yang emang sejatinya tidak untuk dilakukan oleh remaja, tapi ini cukup banyak beredar di sosial media yang sebetulnya tidak penting-penting amat, tren-tren buruk seperti itu. Untuk mencegahnya yang pasti pengawasan dari orang terdekat, apalagi kalau siswa-siswi mungkin bisa dari orang tuanya. Orang tua itu sangat penting, misalnya dengan membatasi penggunaan smartphone, atau yang kedua bisa dengan membentengi diri dengan keimanan. Dan sudah saya bilang tadi, adanya hoax, terus ujaran kebencian terhadap beberapa tokoh, terus dari kecepatan berinternet zaman sekarang juga membuat masyarakat tuh agak bingung ya untuk mendapatkan informasi atau mengolah informasi, kayak gitu sih. Untuk salah satu dampak dari kemajuan teknologi, apalagi internet ya saat ini, yaitu salah satunya pencurian data ya. Kenapa ini sangat menjadi ancaman bagi kita untuk pencurian data atau dampak negatif? Karena bayangkan bahwa dengan data suatu organisasi atau seseorang itu kita bisa mengetahui kita sering melakukan apa di internet, kita sering melihat apa yang sering kita beli. Maka dari situ dengan ilmu-ilmu seperti data science, lalu ada data analisis, itu mereka bisa memprediksi apa yang ingin kita beli, apa yang ingin kita tonton, apa yang ingin kita cari, sehingga setiap gerak-gerik kita
itu mungkin bisa mereka prediksi dan itu juga sangat berbahaya sepertinya. Lalu adapun untuk cara pencegahannya, untuk data masyarakat Indonesia ini kan adanya di pusat pemerintahan. Nah, mungkin bisa diperkuat kembali untuk sistem database kita agar lebih aman dari serangan hacker dan lain, atau bisa dari pihak pemerintah mengedukasi ke masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan internet. Hal yang harus dimiliki terkait isu-isu yang beredar, kalau untuk hoax dan penipuan mungkin bisa dengan cara memilah informasi mana yang memang kita butuhkan. Kalau untuk kasus tren-tren tidak baik di sosial media, sebenarnya itu juga bisa kita pilah, karena kan di sosial media juga algoritmanya cukup unik dan jelas, dan pengawasan orang tua apalagi untuk usia-usia di bawah umur mungkin pengawasannya harus lebih ketat. Jadi kita sebagai masyarakat jangan mudah untuk termakan hoax. Jadi apabila membaca berita harus lebih digali lagi itu benar atau tidak gitu, jangan asal menyebarkan. Intinya sih harus lebih berhati-hati di internet dan lebih bijak lagi bersosial media, seperti itu sih. Terkait hal-hal apa saja yang harus dimiliki untuk menghadapi isu-isu tersebut, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi begitu, bahwa apabila untuk yang masuknya budaya asing ke Indonesia begitu, dari Korea, dari Jepang maupun dari India, baiknya dari generasi muda itu lebih mencintai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Saya yakin akan sangat banyak sekali apabila generasi muda ingin menggali kearifan lokal agar lebih dikreatifkan kembali untuk diangkat ke internasional. Lalu apabila terkait dengan pencurian data, mungkin bisa dibantu dari pemerintah untuk mengedukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan internet. Wujud bela negara yang sudah saya lakukan sebenarnya lebih kepada bagaimana saya menanamkan kisah-kisah inspiratif dari seorang tokoh Islam ke peserta didik saya. Dari mereka menonton video itu, mereka harus bisa hal positif apa yang bisa mereka ambil dan mereka teladani untuk di kehidupan sosial bermasyarakat. Yang sudah diimplementasikan adalah mungkin mengikuti upacara kemerdekaan, terus mengikuti seminar-seminar yang nasionalisme, membuat pameran tentang Indonesia mungkin ya, dan menyuarakan lewat karya-karya gitu, bisa di-upload di sosial media atau internet. Sebagai karyawan swasta, mungkin salah satu bela negara yang saya lakukan yakni dengan lapor SPT setiap tahun, lalu datang tepat waktu ke kantor, tidak telat, mengerjakan tugas-tugas dengan baik yang diberikan oleh atasan di lingkungan masyarakat sekitar rumah, berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti Agustusan, kerja bakti dilakukan di lingkungan rumah. Pesan saya untuk generasi muda dalam aktualisasi bela negara mungkin bisa dengan datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan disiplin dan juga mengumpulkan tepat waktu, menghormati para guru dan teman-teman di lingkungan sekolah, dan juga kita sedikit berkaca kepada masa lalu, kita melihat tokoh-tokoh inspiratif dari Indonesia yang nantinya hal itu semoga sedikit banyaknya bisa menginspirasi anak muda untuk melakukan bela negara. Kalau zaman dulu mungkin bela negara dilakukan dengan cara tembak-menembak, peperangan. Di zaman sekarang bisa mengikuti olimpiade atau lomba-lomba yang diadakan oleh kampus maupun tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Itu juga sudah termasuk bentuk dari bela negara. Kita sebagai generasi yang lebih muda harus lebih semangat lagi dari pendahulu-pendahulu kita dalam menyuarakan atau memperjuangkan citra bangsa negara ini agar kedepannya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Untuk generasi muda, mungkin pesan-pesannya yakni tetap semangat menjalani kehidupan di negara kita tercinta. Baik dan buruknya Indonesia tetaplah negara kita. Lalu yang lain
kreativitas bisa lebih ditingkatkan, sehingga tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita jangan hanya menjadi konsumen bagi negara lain, kita juga harus menjadi produsen terkait dengan kearifan lokal kita yang kita go internasionalkan. Belajar sejarah kembali, apabila kita tidak menemukan jawaban di masa kini, kita bisa kembali ke masa lalu dengan pulang ke rumah sejarah. Dari 3 narasumber yang sudah kami wawancarai, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara sudah cukup baik. Para narasumber juga meyakini bahwa pemahaman terhadap 2 hal tersebut harus ditanamkan sejak dini agar ketika kita dewasa nanti, setiap dari kita mampu mengatasi ancaman dan tantangan dari dunia. Para narasumber juga menyebutkan bahwa ancaman yang terbesar yang kita hadapi sekarang berasal dari perkembangan internet dan dunia digital. Contohnya dengan penyebaran hoax, ujaran kebencian, kemudian pencurian data, dan juga efek negatif dari aplikasi atau game-game online. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita wajib membentengi diri kita agar mampu mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Dan kita juga wajib berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara versi kita sendiri. Misalnya, dengan datang ke kantor tepat waktu, aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan juga aktif berpartisipasi dalam promosi budaya dan kearifan lokal. Demikian video wawancara kami mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam menambah kecintaan kita terhadap tanah air. Terima kasih, sampai jumpa lagi.